tema materi pada hari ini adalah kewajiban menjaga aset negara dan pemerintah yang diberikan kepada kita. Kewajiban menjaga aset negara dan pemerintah bukan hanya kewajiban sekedar administratif saja, tapi ini adalah amanah spiritual yang akan dimintai oleh Allah. Dia dapat hal yang ini. Yang pertama adalah kita masuk kepada landasan dari tentang bagaimana kita sebagai pemimpin, tiap-tiap individu, tiap kita ini adalah pemimpin. Jadi dilarang merusak fasilitas-fasilitas publik dalam hal-hal di mana di sana dan janganlah kamu membuat kerusakan seperti sudah Allah SWT memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dan merasa takut artinya takut tidak diterima dan harapan akan semoga Allah tersebut sesungguhnya Allah dekat yang baik dari hal tersebut. Aset negara adalah infrastruktur yang dibangun dan diberikan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga apabila kita bisa atau menelantarkan hal tersebut, maka yang dimaksud oleh ayat tersebut ditegaskan bahwa larangan membuat kerusakan terhadap segala sesuatu dengan publik. Kemudian infrastruktur negara adalah bagian dari amanat yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kita. Amanat yang dititipkan kita sebagai manusia. Kemudian contoh merusak jalan. Apakah merusak jalan itu hanya semata-mata terus kita merusak secara fisik? Tidak. Jalan itu adalah milik publik. Membuang sampah yang sudah diperintahkan oleh pimpinan, kita pun sebagai individu artinya sudah manusia modern yang sudah terdidik, yang sudah memiliki kawasan yang luas. Seharusnya ini adalah salah satu kehidupan kita, salah satu hal yang membuat kita lancar menggunakan jalan-jalan tersebut. Sehingga hal tersebut tidak boleh dikorban. Masih banyak ditemukan seolah bukan hal-hal yang berada di sini yang melakukan tapi bahwa sangat menentukan bahwa transportasi atau alat transportasi masih banyak lama dalam itu di seluruh usia. Kemudian ada lagi mobil, motor, dan rumah. Itu juga merupakan amanah aset yang dipercayakan oleh kita. Kenapa hal tersebut harus dijaga? Terutama hal-hal yang kami terjadi beberapa aset itu mengalami kerusakan karena orang melaksanakan pencurian dengan kabel dan lain-lain, bahkan mungkin ada kendaraan tinggal seperti gelap. Ini adalah apa yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Baqarah. Kemudian selain diingatkan hal tersebut juga ada kecaman di dalam surat Al-Baqarah 205.
Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan merusak, masuk di dalamnya dengan dan binatang. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Allah tidak menyukai orang yang merusak lingkungan, termasuk binatang atau hewan yang berada di sekitarnya. Analoginya adalah merusak aset negara sama dengan merusak sumber kehidupan masyarakat. Merusak lingkungan itu adalah merusak pendukung kehidupan kita sendiri. Sebenarnya ada beberapa selain di bidang keagamaan, ada filsuf yang melakukan penelitian bahwa 1920 hijaunya bumi ini masih 75%, tapi di tahun 2025 tinggal 17%, karena pulang dari manusia. Bayangkan hal tersebut, sehingga kita berharap bahwa kita tidak salah satu dari kontributor dari hal kerusakan tersebut. Kembali lagi kepada kapasitas tidak kita. Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap pemimpin adalah kita, setiap manusia adalah pemimpin, setiap pemimpin adalah penjaga, dan setiap penjaga akan dimintai bertanggung jawab atas yang dijaganya. Hadis ini mengatakan bahwa mengelola aset negara, pemimpin kita adalah muslim, akan dimintai bertanggung jawab di hadapan Allah atas mereka menjaga